Halo semuanya, jumpa lagi dengan Pak Guru di sini. Bagaimana keadaannya? Semoga sehat selalu ya. Oke, pada kali ini saya akan coba men-sharing materi baru yaitu analisis dan pengolahan data materi informatika SMP kelas 9. Oke, silakan dipantau ya. Informatika. Oke, agenda pada material ini adalah pertama mengenai analisis data, yaitu membahas mengenai pengertian analisis data, jenis-jenis analisis data. Kemudian kedua adalah pengolahan data digital, yaitu intinya nanti membahas mengenai fitur-fitur aplikasi pengolahan data. Oke, kita mulai dari analisis data. Apa sih analisis data? Jadi analisis data adalah sebuah proses pemeriksaan, pembersihan, transformasi, dan pemodelan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna, menginformasikan kesimpulan, dan mendukung pengambilan keputusan. Sedangkan untuk tujuan dari analisis data adalah untuk mendeskripsikan data sehingga bisa dipahami. Oke. Selanjutnya ada jenis-jenis analisis data. Berdasarkan jenisnya, analisis data dibagi menjadi dua, yaitu analisis data kuantitatif, yang kedua analisis data kualitatif. Nah, kita mulai dari yang kuantitatif dulu ya. Jadi analisis data kuantitatif itu adalah menggunakan alat analisis bersifat kuantitatif, yaitu menggunakan model matematik, model statistik, dan ekonometrik. Hasil analisisnya disajikan dalam bentuk angka-angka yang kemudian dijelaskan dan diinterpretasikan dalam suatu uraian. Kemudian, analisis data kualitatif. Nah, kalau kualitatif yaitu prosesnya secara sistematis mencari dan mengolah berbagai data yang bersumber dari wawancara, pengamatan lapangan, dan kajian dokumentasi untuk menghasilkan suatu laporan temuan penelitian. Analisis data kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan catatan lapangan. Selanjutnya, kegiatan analisis data kuantitatif. Kegiatannya dibagi menjadi 5 ya. Untuk kuantitatif, pertama, mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Kedua, menabulasikan data berdasarkan variabel dan seluruh responden. Ketiga, menyajikan data tiap variabel yang diteliti. Nah, lalu langkah keempat yaitu melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah. Dan yang terakhir kelima adalah melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan sebelumnya. Oke, itu tadi kegiatan analisis data kuantitatif. Nah, sedangkan teknik analisis datanya itu dalam penelitian kuantitatif ada berapa? Ada 2 nih. Pertama, statistik deskriptif dan statistik inferensial. Apakah kedua statistik tersebut? Kita bahas nih. Pertama, statistik deskriptif. Nah, teknik ini dipakai untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan seadanya tanpa ada maksud membuat generalisasi dari hasil penelitian. Contohnya begini, penyajian data dalam bentuk grafik, tabel, persentase, frekuensi, diagram grafik, main modus, dan lainnya. Itu tadi adalah contoh dari statistik deskriptif. Kemudian ada statistik inferensial. Apa sih statistik inferensial ini? Jadi, teknik ini merupakan statistik yang dipakai untuk melakukan analisis data dengan cara membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Ciri dari analisis data ini yaitu digunakannya rumus tertentu, lalu hasil perhitungan yang sudah dilakukan itulah yang nantinya menjadi dasar dari pembuatan generalisasi. Nah, oke, tadi adalah analisis data kuantitatif ya. Sekarang kita masuk ke analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses secara sistematis mencari dan mengolah berbagai data yang bersumber dari wawancara, pengamatan lapangan, dan kajian dokumen atau pustaka untuk menghasilkan suatu laporan temuan penelitian. Nah, analisis ini juga adalah analisis yang tidak menggunakan model matematik, model statistik, dan ekonomik atau model lainnya. Dalam hal ini hanya sekedar membaca tabel, grafik, atau angka yang tersedia, kemudian melakukan uraian dan penafsiran. Jadi, kalau analisis data kualitatif, datanya dari wawancara, pengamatan lapangan, kajian dokumenter, dan triangulasi ya. Nah, kita sekarang masuk ke fitur-fitur atau fitur aplikasi pengolahan data. Ada berapa sih? Banyak nih. Pertama ada fitur pivot table, lalu ada fitur chart, fitur Visual Basic atau Macro VBA Excel, fitur Sharing and Collaboration, fitur Database Query, dan fitur Quick Access Tool.
Dan ini adalah beberapa fitur yang akan bisa kita pakai untuk mengolah data. Nah, tapi nanti pada kesempatan selanjutnya kita akan coba fokus pada fitur mengenai fitur pivoting table dan fitur chart ya. Kalau sempat waktunya kita akan coba nanti menggunakan makro VBA Excel. Oke teman-teman, cukup sekian dulu materi untuk informatika yang kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Nanti kita akan coba bahas materi selanjutnya mengenai praktek analisis datanya. Oke, jangan kemana-mana ya. Tetap like and subscribe channel Pak Guru. Terima kasih.